Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam berbahagia ini kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu Isya nanti, kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh masyarakat terkait juga bagaimana cara pembagiannya, kapan waktu pembagiannya, kemudian boleh enggak harta itu langsung dibagi semasa hidupnya, belum lagi nanti masalah kepemilikan, bagaimana yang disebut dengan harta bersama ataupun harta seharkat ataupun harta gonogini, bagaimana ini disebut dengan harta bawaan. Kemudian bagaimana kalau dalam ikatan rumah tangga ataupun ikatan pernikahan, ketika mereka membeli aset, lalu aset itu diberikan sertifikat nama atas nama istrinya ataupun atas nama suaminya. Maka hal-hal seperti ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala sering terjadi, dan kita dengar pertanyaan-pertanyaan ini di masyarakat kita. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwasanya ketika ada orang yang meninggal dunia, hal yang pertama sekali kita tentukan adalah penentuan ahli waris, mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Apalagi dalam sebuah kasus kita temukan kadang-kadang ditunda pembagian warisan dalam waktu yang lama. Ada yang ditunda pembagian warisan sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, ada yang sampai 15 ataupun 20 tahun baru mau dibagi harta peninggalan. Sehingga akibatnya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini akan terjadi tumpang tindih dalam masalah kewarisan. Belum dibagi harta peninggalan orang tua, ada di antara ahli waris yang meninggal dunia. Contoh misalkan meninggal orang tua di tahun meninggal ayah di tahun 2018, meninggalkan ahli warisnya ada seorang istri, kemudian ada 4 orang anak, katakanlah ada 2 laki-laki 2 perempuan. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang kita ketika meninggal salah satu orang tua dan masih hidup, ya, salah satunya, contoh tadi meninggal ayah, karena masih hidup mama, itu lalu ahli warisnya ini tidak mau membagikan, ataupun ada di antara mereka yang ini untuk apa kita bagikan, mentang nama masih hidup mama.
Jadi kita nggak bagi dulu. Nah, kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, belum dibagi harta peninggalan almarhum ayah di tahun 2 tahun kemudian, di tahun 2020 misalkan meninggal anak pertama, anak laki-laki, yang mana status anak laki-laki ini dia sudah berkeluarga dan dia sudah memiliki keturunan. Nah, lalu belum juga difaraidkan harta orang tuanya, setahun kemudian setelah meninggal anak laki-laki ini meninggal ibu kandungnya. Nah, jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sehingga dalam permasalahan kewarisan ini perlu kita garis bawahi bahwasanya ketika ada berlaku satu kematian, maka di sana ada satu penentuan warisan. Berarti harus kita hitung. Ketika meninggal ayah di 2018, siapa ahli waris yang masih hidup? Oh, istri masih hidup. Kemudian semua anak masih hidup. Maka semua ini ada hak. Walaupun kondisi hari ini anak pertama itu sudah meninggal dunia, ini tetap dihitung haknya. Jadi jangan sampai kita enggak menghitung haknya. Zalim ini namanya. Ya, jadi tetap kita hitung haknya. Karena syarat kewarisan itu adalah hidupnya ahli waris ketika meninggal dunianya si pewaris. Hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris. Jadi ketika orang tua tadi ayah meninggal 2018, siapa masih hidup di waktu itu? Oh, semua masih hidup, maka semua ini ada hak. Kemudian yang kedua, ketika anak laki-laki yang pertama ini meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Oh, berarti dia ada istri, ada anak, dan masih hidup ibu kandungnya. Maka dari harta anak pertama ini itu ada hak ibu kandungnya sebesar 1/6 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ketika meninggal ibu, siapa ahli waris yang masih hidup? Oh, dia masih memiliki 3 orang anak. Anak pertama sudah duluan meninggal, tapi punya cucu. Ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang pertama yang sudah duluan meninggal dunia. Nah, maka dalam hal ini pertanyaannya, apakah nanti untuk si cucu ini dapat hak warisan? Atau ini dikenal dengan istilah apa? Patah titi. Nah, kita sering mendengar istilah patah titi. Maknanya apa? Duluan meninggal ahli waris dibandingkan dengan pewaris, ataupun duluan meninggal anak dibandingkan dengan orang tua. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, memang secara kaedah dasar fikih si cucu tersebut dia terhalang dengan saudara daripada ayahnya ataupun pamannya. Ya, dia terhalang, apalagi di sana ada adik kandung dari ayahnya, ya, ataupun pamannya masih hidup. Maka secara umum ataupun secara kaedah bab hijab, siapa yang menghalang siapa yang dihalang, ini saudara ataupun paman ini akan menghalang keponakannya, ya, ataupun anak laki-laki akan menghalang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lain yang sudah duluan meninggal dunia. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Namun di dalam surat An-Nisa ayat ke-8 itu disebutkan apa? Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min. Ketika pembagian warisan ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga inti, farzuquhum minhu, maka kita kasih juga buat mereka. Namun pemberian ini memang secara kadarnya itu tidak disebutkan rinci dalam Al-Quran. Oh, enggak disebutkan seberapa, tidak. Namun hal ini lebih kepada permasalahan istihad. Sehingga di Timur Tengah itu ada istilah wasiat wajibah. Maknanya adalah wasiat yang wajib dalam aturan negara. Bukan berarti si nenek ini kasih wasiat buat cucunya, tidak. Walaupun si nenek ini tidak kasih wasiat buat cucunya tadi, tapi secara hukum negara itu harus diberikan wasiat wajibah. Wasiat yang wajib diberikan kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya. Bagaimana cara hitungnya? Cara hitungnya yang pertama, dianggap kalau ayahnya hidup berapa dapat. Kalau lebih daripada sepertiga nggak boleh kasih, karena hitungannya adalah
hitungan batasan maksimal wasiat yaitu 1/3. Itu sudah maksimal. Tapi kalau kurang boleh. Dan dengan catatan juga kalau dalam KHI ataupun kompilasi hukum Islam yang jadi rujukan para hakim ataupun yang ada di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah, itu tidak boleh melebihi, boleh diberikan kepada si cucu ini dengan catatan tidak boleh melebihi daripada ahli waris yang hidup. Ya, ahli waris yang hidup, yang sederajat dengan ayahnya, itu nggak boleh melebihi ya. Ya, jadi kalau kasih harus kasih, ya. Tapi kadarnya tidak boleh melebihi daripada ahli waris yang hidup, yang sederajat dengan ayah daripada si cucu ini. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu yang ingin kita garis bawahi bahwasanya setiap ada kematian maka di sana ada satu penentuan warisan. Jadi setelah kita tentukan mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak, lalu kita inventarisir harta peninggalan daripada almarhum. Tadi kita katakan harta itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada harta bawaan, ada harta bersama. Harta bawaan itu adalah harta yang didapat sebelum perkawinan ataupun yang didapat dari hibah orang lain ataupun yang didapat daripada warisan dari orang tuanya. Ya. Jadi ini bicara tentang masalah harta bawaan. Ya. Jadi bawaan itu yang didapatkan sebelum perkawinan ataupun hibah ataupun hadiah dari orang lain ataupun warisan dari orang tuanya. Sedangkan harta bersama adalah harta yang didapat setelah perkawinan, ya. Baik yang dihasilkan oleh seorang suami ataupun penghasilan seorang istri ataupun penghasilan kedua-duanya. Jadi sehingga ini membantah apa-apa yang sering kita dengar di masyarakat. Katanya apa? Harta suami adalah harta istri, harta istri adalah harta istri. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, padahal tidak seperti itu. Dalam aturan undang-undang kita ataupun dalam aturan kompilasi hukum Islam itu dijelaskan bahwasanya yang namanya harta bersama itu adalah yang didapatkan setelah perkawinan, baik penghasilan suami, mutlak penghasilan suami, misalkan suami yang bekerja, istri sebagai ibu rumah tangga di rumah. Maka di sana juga ada andil seorang istri ketika suaminya bekerja. Tentu dalam hal ini ya namanya istri di rumah bukan duduk-duduk saja. Dia juga ikut mengurusi rumah tangganya. Dia ikut membantu menyiapkan pakaian suaminya, masakannya. Dia juga menjaga anak, bahkan ada antar jemput anak sekolah, ada antar jemput anak les, ada antar jemput anak ngaji, sehingga suaminya bisa fokus di pekerjaannya. Maka ini mereka seakan-akan telah bekerja sama dalam mencari rezeki. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, seorang istri yang diberikan izin bekerja oleh suami sehingga dia ada memiliki penghasilan dan bahkan kadang-kadang sudah bertukar peran. Jadi istri yang bekerja, suami yang ngurusin rumah tangga. Suami yang antar jemput anak sekolah, bahkan antar jemput anak istri, ya, bukan anak saja tapi istri juga diantar jemput dan lain sebagainya. Maka ini dianggap mereka telah bekerja sama. Jadi penghasilan istri bukan berarti ini penghasilan mutlak milik istri, tapi itu juga adalah harta bersama, harta seharkat kalau dalam bahasa Aceh, ataupun harta gonogini dalam bahasa Jawa, ataupun harta sepencarian dalam bahasa Melayu. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari harta bersama ini ada hak pasangannya masing-masing. Kalau misalkan suami meninggal dunia, kita inventarisir mana saja harta bersama, mana harta bawaan. Setelah dihitung harta bersama ada nilai 500 juta. Berarti di sana ada hak 250, setengahnya daripada harta bersama itu menjadi hak milik suami, setengah lagi menjadi hak milik istri. Kemudian dihitung almarhum suami ada harta bawaan yang didapat sebelum perkawinan, ya. Baik itu misalkan hasil daripada usaha dia, ataupun hibah dari orang lain, ataupun dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Maka itu semua dikategorikan sebagai harta
bawaan. Lalu setelah ditaksir ada harta bawaan senilai 300 juta. Berarti total harta peninggalan daripada almarhum ini 350 juta ditambah dengan 250 juta daripada harta bersama tadi. Berarti berapa? 350 ditambah 250. Berarti sudah 600 juta. Ya. Jadi 600 juta inilah yang disebut dengan at-tirkah ataupun harta peninggalan yang benar-benar dimiliki oleh almarhum. Nah, setelah kita mengetahui itu adalah tirkah ataupun harta peninggalan yang benar-benar dimiliki oleh almarhum, sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris, diselesaikan dulu kewajiban-kewajibannya. Apa kewajiban-kewajibannya? Yang pertama adalah untuk biaya persiapan pemakaman almarhum, mulai daripada pembelian kafannya, transportasi ambulannya, tanah kuburannya. Kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum ataupun dari tirkah tadi, dari 700 juta tadi dikurangi. Kemudian kewajiban yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Mungkin selama hidup almarhum ada hutang piutang, maka ini harus diselesaikan. Karena juga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung disebabkan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya tersebut. Bahkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah tidak melaksanakan ataupun tidak mau menyalatkan jenazah. Ya, seorang sahabat yang mana ketika itu tidak ada yang menjamin hutangnya, tidak ada yang mau nebus hutangnya. Lalu Rasulullah menolak untuk menyalatkan jenazah tersebut. Sehingga ini menunjukkan adalah yang namanya hutang ini sesuatu yang jangan kita anggap remeh. Ya. Namun dalam hutang ini juga akadnya juga harus jelas. Ya. Kadang-kadang kita kasih, kita bilang hutang. Jadi akadnya juga harus jelas. Nyempatnya lonjuk peng kedron. Ini uang saya kasih buat Anda. Udah dikasih. Ujung-ujungnya berapa bulan kemudian lalu ditagih. Dan dikatakan nyatkan pengnya lonjuk utang. Padahal ketika itu dia memberikan secara pemberian. Makanya ini juga akadnya harus jelas jemaah yang dimuliakan ya Allah SWT. Kalau tidak jelas akad, maka ini sering terjadi permasalahan. Sehingga banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam pembagian warisan itu adalah ketidakjelasan daripada akad dan kepemilikan. Contoh, ada kasus ketika itu sepasang suami istri, dia beli kendaraan, ya, dia beli kendaraan. Suaminya beli kendaraan, tapi namanya tidak ditaruh atas nama mereka berdua, karena masing-masing mereka sudah punya mobil. Ya. Suami sudah punya mobil, istri sudah punya mobil. Lalu dibeli mobil lain, ya, ditaruh nama adik kandung daripada suami. Karena kenapa? Jangan sampai ada terjadi pajak progresif. Lalu beberapa tahun kemudian apa yang terjadi? Qadarullah meninggal dunia suami. Kebetulan dari pasangan ini belum dikaruniai keturunan. Ya. Nah, ketika istrinya mau duduk untuk menyelesaikan permasalahan warisan, adik kandung daripada suami ini dia nggak mau duduk. Bahkan dia mengatakan, oh itu mobil itu kan punya saya, kan ditaruh nama atas nama saya. Padahal ketika beli mereka sepakat loh, nyo cuman puduk nan menter, cuman taruh nama aja, ya. Karena untuk menghindari pajak progresif, ya, jangan sampai double pajak, ya, karena kepemilikan ataupun kendaraan sudah lebih dari satu. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT, sehingga timbul permasalahan. Ada juga kadang-kadang dia sudah beli ataupun dia ingin mengambil pembiayaan di bank, misalkan. Diambil pembiayaan syariah di bank untuk dia belikan tanah. Lalu karena dia sudah mengambil berapa tahun yang lalu dan masih ada kewajiban yang harus dia selesaikan,
Lalu untuk mengembangkan usahanya dia ingin ambil lagi, tapi dia taruh atas nama adik kandungnya. Nah, sehingga ya dalam akad itu tertera tanah itu atas nama adik kandungnya, padahal itu yang beli itu adalah abangnya ini. Lalu ini jadi masalah jemaah yang dimuliakan ya Allah SWT ketika akadnya itu tidak jelas, ya. Ketika hak kepemilikannya ini tidak jelas, ini yang sering timbul permasalahan. Maka oleh karena itu perjelaslah akad sebelum kita melakukan sebuah transaksi. Apakah ini betul-betul hutang, ataupun ini adalah pemberian, ataupun ini adalah hak guna pakai, atau apa? Ya. Karena kalau tidak jelas, ini akan timbul permasalahan di kemudian hari. Begitu juga ketika misalkan ada seorang ibu memberikan emas kepada anaknya, nak nyompat na mehmak 15 mayam, pakai mana? Pergi usaha. Nanti kalau ada kemudahan, ya, kalau usahanya sudah berkembang, nanti balik lagi buat mama. Nah, sehingga dibuatlah usaha sama anaknya. Setahun 2 tahun mungkin belum ada hasil, ya. Sampai sudah 10 tahun, nah, baru sudah kelihatan hasilnya. Lalu waktu itu mamanya minta, "Nek kan yang na mehmak awai, nah, nyo payah ne pulang." Lalu ketika dia mau balikin, sudah jadi masalah. Anak ini bilang, "Mak, awai mak membelah mayam cuma 20 juta." Sekarang 15 mayam sudah sekian puluh juta, sudah lebih. Ini sudah, karena selisih sudah 10 tahun. Apalagi kondisi hari ini, satu mayam emas hari ini sudah 5 juta, ya. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu masih sekitar 2 jutaan. Nah, sehingga ini ada terjadi selisih ini mana yang dipakai? Apakah dinilai dari segi nilai uang ketika waktu itu, ataupun harus dibayar secara gramasi emasnya ataupun mayam emasnya, berapa mayam? Maka ini juga akadnya harus jelas. Kalau tidak jelas, ini akan timbul permasalahan. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kita menganggap sepele. Alah ngan adik roh kepu dah catat-catat, alah untuk abdi sendiri untuk apa kita buat tulis-tulis ni, sudah cukup kita tahu sama tahu saja. Ketika tidak ada pencatatan, ketika tidak ada bukti, ya ini jadi masalah. Ya. Yang satu mengklaim itu hutang, yang satu lagi mengatakan nyan kan nejuk kelon. Nah, sudah pemberian. Nah, sehingga ini timbul miskomunikasi, timbul permasalahan-permasalahan. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan ya Allah SWT, hal-hal seperti inilah yang harus kita hindari demi agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan di kemudian hari berkaitan dengan permasalahan kewarisan. Apalagi jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala juga berkaitan dengan harta yang didapatkan setelah perkawinan. Apakah misalkan ketika suami memberikan emas kepada istrinya, ya, suami kasih emas kepada istrinya, nyompat dek na mudah rezeki, nyompat cok 2 mayam, ya. Jadi selama mereka ada terkumpul misalkan 50 mayam. Nah, pertanyaannya, apakah itu dianggap sebagai harta bersama ataupun ini adalah pemberian suami kepada istri. Jadi ini juga akadnya harus jelas. Jangan sampai nanti ketika meninggal suami dari pihak keluarga suami mengklaim nyan jamun nyan harta saharkat. Nah, itu bukan pemberian. Jadi hal-hal seperti ini sekali lagi jemaah yang dimuliakan ya Allah SWT yang harus kita pertegas, ya. Walaupun kadang-kadang kita menganggap tabu, oh ngan urina kepu dah catat-catat, oh ngan nyobi kepu ngan adoro kepu dah catat-catat dan sebagainya. Tapi ini yang sering terjadi permasalahan. Maka jemaah yang dimuliakan ya Allah SWT, ketika kita mampu menginventarisir harta peninggalan daripada almarhum, ya, mana harta bersama, mana harta bawaan, kemudian kita lakukan kewajiban-kewajiban tadi. Kita selesaikan berkaitan dengan tajhiz mayit almarhum. Lalu kalau yang kedua adalah kita selesaikan hutang-hutang almarhum, baik hutang secara hablum minallah ataupun hutang secara hablum
minan nas. Apa itu hutang secara hablum minallah? Contohnya zakat yang belum dikeluarkan juga. Ya. Ketika sudah mencapai hartanya, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Lalu kalau dia enggak mau, ataupun ketika waktu itu dia belum sempat mengeluarkan zakatnya, lalu qadarullah meninggal dunia, maka di sana ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan hutang yang berkaitan dengan hak Allah tersebut. Apalagi bicara zakat ini jangan kita anggap remeh. Bicara zakat sama dengan kita bicara dengan bab salat, sama pentingnya kita membicarakan dengan bab salat. Bahkan di dalam Al-Quran, salat dan zakat selalu disandingkan. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dan ini diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Sehingga ini menunjukkan adalah zakat ini juga sesuatu yang penting. Jangan kita anggap remeh. Bahkan banyak juga ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan azab bagi orang-orang yang tidak mau keluarin zakat. Ya. Termasuk dalam surat Ali Imran itu dijelaskan bahwasannya orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya ataupun dikenal dengan istilah bakhil, ya, saya bakhaluna ma sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di hari akhir nanti hartanya itu sendiri akan dikalungkan di lehernya di hari akhir nanti. Jadi harta yang dia kumpulkan itu ketika dia enggak mau keluarin zakat itu akan dikalungkan di lehernya. Dan ayat ini ditafsirkan dalam hadis Rasulullah SAW. Makna dikalungkan ini bukan berarti hartanya ini dikalungkan begitu saja, tapi hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular, dan ular itu melilit di lehernya, lalu dia mematok tangan orang yang tidak keluarin zakat, seraya ular itu mengatakan, ana maluka, aku adalah hartamu, ana kanzuka, aku adalah apa yang kamu simpan dahulu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini yang kita anggap remeh berkaitan dengan masalah zakat, karena ini juga dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Jadi selesaikan dulu hutang piutang. Kalau kita sudah selesaikan tajhiz mayit, hutang piutang, kemudian kewajiban yang ketiga sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris adalah kita laksanakan wasiat almarhum. Contoh misalkan sebelum meninggal almarhum pernah mengatakan, ayah mak meninggal, nyo rumahnya ojo ke masjid rumah ini kasih buat masjid, ya, ataupun tanah ini kasih buat masjid, kasih untuk lembaga pendidikan agama dan lain sebagainya. Maka ini harus dilaksanakan oleh para ahli warisnya. Apalagi yang namanya wasiat ini harus dijalankan oleh ahli waris. Kalau tidak dijalankan oleh ahli waris, ini berdosa ahli waris yang tidak menjalankannya. Dengan catatan selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat dan tidak boleh melebihi batasan maksimal. Karena batasan maksimal wasiat itu adalah 1/3 dari total harta yang ditinggalkan oleh almarhum, setelah dikurangi tajhiz mayit dan setelah dikurangi hutang piutang. Kalau ada sisa berarti 1/3-nya itu maksimal. Contoh, almarhum ada hutang ataupun ada harta peninggalan, misalkan enggak usah banyak kita contohkan, misalkan 20 juta. Kemudian almarhum untuk biaya tajhiz mayit habis 2 juta, pembelian kafan, transportasi ambulan dan lain sebagainya habis 2 juta. Berarti tinggal berkurang hartanya tinggal 18 juta. Kemudian semasa hidup almarhum ada hutang ataupun sebanyak 3 juta. Berarti dari 18 juta tadi berkurang 3 juta lagi untuk bayar hutang, tinggal 15 juta. Nah, kemudian yang ketiga, baru wasiat almarhum kita jalankan. Maksimal wasiatnya itu adalah 1/3 dari 15 juta, bukan 1/3 dari 20 tadi di awal. Jadi 1/3 dari 15 juta setelah dikurangi tajhiz mayit dan juga dikurangi hutang piutang. Berarti 1/3 dari 15 juta tinggal 5 juta. Ataupun dia ambil wasiatnya 5 juta, tinggal sisa 10 juta. Nah 10 juta inilah yang akan difaraidkan untuk para ahli warisnya sesuai dengan bagian-bagian yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu dalam hal ini tidak boleh ataupun jangan sampai kita menzalimi orang lain.
Kemarin saya baru jumpa juga dengan teman lama. Dia mengatakan waktu kami sholat maghrib di sebuah masjid, dia katakan, Ustaz, nyo si adik lun leh isya merempak dengan adik, mau jumpa sama adiknya, mau ngobrol. Lalu saya tanya, ya kan biasa tuh ngobrol sama adik. Enggak Ustaz, saya sudah 9 tahun lebih udah nggak mau ngomong sama dia. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan adik kandungnya sendiri sudah 9 tahun lebih enggak ngomong-ngomong. Karena kenapa? Ribut masalah warisan rupanya. Ya. Jadi selama ini ada miskomunikasi antara abang beradik. Bahkan ada aset yang harusnya itu adalah milik bersama di antara ahli waris, ya, milik mereka berdua. Tapi selama ini dikuasai oleh satu ahli waris. Ada satu aset peninggalan orang tua, lalu diusahakan, disewakan, dan nilai sewa ini dinikmati oleh satu ahli waris, sehingga jadi masalah. Saya mengatakan, nya naci pegah ba begaga. Coba ngomong baik-baik, apalagi ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, kalau bisa diselesaikan. Karena kalau tidak, jamaah yang muliakan ya Allah SWT, jangan sampai kita masuk bulan suci Ramadan, tapi hati kita masih dendam kepada si A, marah sama si B, dan lain sebagainya. Maka ini penting jemaah yang muliakan Allah SWT, sekali lagi, karena kezaliman itu pada akhirnya itu akan menjadi kegelapan di hari akhir nanti. Maka kalau bisa kita selesaikan permasalahan kewarisan ini secara kekeluargaan, itu juga bagian daripada syariat Islam. Karena sejatinya setiap harta yang kita miliki ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan harta itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kajian kita pada malam berbahagia ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan pembagian warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.